Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sama-sama pagi hari ini kita bahas kajian kita, yakni berkaitan dengan masalah tafsir. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summastawa ilas sama' fasawwahunna sab'as samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ini adalah Al-Baqarah ayat yang ke-29, di mana di dalam ayat tersebut Allah kemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian ma fil ardi jami'a, apa-apa yang berada di dalam bumi semuanya. Apa-apa yang berada di dalam bumi semuanya. Summastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'as samawat. Summastawa ilas sama'i, kemudian dia menuju kepada langit. Allah menuju kepada langit. Fasawwahunna sab'as samawat, maka Allah menjadikan 7 lapis langit. Maka Allah menjadikan 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah dengan segala sesuatu alimun, itu maha mengetahui. Jadi yang belum kita bahas adalah penggalan ayat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah dengan segala sesuatu alimun, maha mengetahui. Mujmalan wa mufassalan. Jadi di dalam tafsir Jalalain dikemukakan mujmalan wa mufassalan. Afala ta'tabiruna annal qadira ala khalqi dzalika ibtidaan wa huwa a'zamu minkum qadirun ala i'adatikum. Jadi di dalam tafsir Jalalain tersebut dikemukakan seperti itu.
Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, mujmalan wa mufassalan, baik secara global, secara garis besar, dan juga secara rinci, secara detail. Allah maha mengetahui, ya. Baik perkara yang nyata, yang kelihatan, maupun perkara yang tidak kelihatan, yaitu perkara-perkara yang gaib. Pengetahuan Allah tentang perkara yang nyata dengan perkara yang gaib sama saja. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Mujmalan wa mufassalan. Allah dengan segala sesuatu itu maha mengetahui, baik secara global maupun secara detail, secara rinci. Kemudian dikemukakan, afala ta'tabiruni, apakah kalian tidak dapat mengambil pelajaran? Maka apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran annal qadira ala khalqi dzalika ibtidaan wa huwa a'zamu minkum qadirun ala i'adatikum. Apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran bahwa yang berkuasa atas penciptaan yang demikian itu permulaan, ya. Wa huwa a'zamu minkum qadirun ala i'adatikum, dan dia lebih besar daripada kalian. Qadirun ala i'adatikum itu maha berkuasa atas menciptakan sesuatu. Waalaikumsalam. Pikir telatnya. Memang kayaknya subuhnya agak maju gitu teh. Sedangkan di masih di Ciawi. Sedangkan di Ciawi kan kumaha mobil. Kayak bilang, Pak Udin belum datang ya. Ya, enggak apa-apa. Jadi memang kita lanjutkan yang kemarin, ya Pak Udin ya. Jadi dikemukakan di dalam ayat yang ke-29, wa huwa bikulli syai'in alim. Itu yang belum kita bahas. Dan dia Allah dengan segala sesuatu alimun, itu maha mengetahui. Mujmalan wa mufassalan, pengetahuan Allah atas segala sesuatu itu, Allah mengetahui atas segala sesuatu baik secara global maupun secara rinci. Secara rinci saja Allah maha mengetahui, apalagi secara global. Segala sesuatu Allah maha mengetahui, baik yang berada di langit, ya, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi, Allah maha mengetahui. Maupun yang berada di antara langit dan bumi, Allah maha mengetahui. Makanya dikemukakan di dalam tafsir Jalalain, afala ta'tabiruna, maka apakah kalian tidak dapat mengambil pelajaran, tidak dapat mengambil pelajaran yang baik daripada hal yang demikian itu. Annal qadira ala khalqi zalika ibtidaan wa huwa a'zamu minkum qadirun ala i'adatikum.
bahwasanya yang berkuasa atas penciptaan tersebut permulaannya, dan dia lebih besar daripada kalian, qadirun ala i'adatikum, itu berkuasa atas mengembalikan kalian. Jadi kan dulu kita sudah bahas pada awal ayat-ayat pertama bahwasanya orang-orang kafir itu meragukan, orang-orang musyrik itu tidak percaya akan hari berbangkit. Mereka berkata bahwa kehidupan kita ini ya udah di dunia saja, nggak ada lagi cerita kehidupan di alam lain, nggak ada. Dia nggak percaya. Dia nggak percaya bahwasanya Allah bisa menciptakan kembali, bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Mereka nggak percaya bahwasanya Allah bisa menjadikan kembali manusia. Maksud daripada tafsir Jalalain tersebut adalah, tidakkah Allah yang mampu menciptakan semua itu dari mula pertama, padahal dia lebih besar dan lebih hebat daripada kamu, akan mampu pula menghidupkan kamu kembali. Tentu mampu. Tentu mampu. Wa huwa a'zamu minkum, dan dia lebih besar daripada kalian. Langit itu kan lebih besar, jagat raya itu kan lebih besar ketimbang manusia. Mampu Allah ciptakan. Allah ciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma. Allah ciptakan jagat raya lebih besar daripada manusia. Allah mampu ciptakan, apalagi sekedar manusia. Allah lebih mampu. Pasti Allah lebih mampu, dan itu harus diyakini di dalam akidah kita. Allah maha mampu menciptakan segala sesuatu. Bahwa penciptaan dari awal, ya, dari tidak ada menjadi ada, itu lebih sulit daripada penciptaan pengulangan, dari ada kemudian tidak ada lalu mengadakannya kembali. Ya, itu lebih mudah. Kan kalau kita menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada, itu kan sulit ketimbang kita mengulangi penciptaan sebelumnya. Penciptaan Adam, katakan. Adam awalnya tidak ada. Itu lebih sulit daripada menciptakan pengulangan kembali. Yang tadinya Adam sudah wafat, meninggal dunia, kemudian dihidupkan kembali. Itu lebih gampang. Kan gitu ya Pak Udin. Bahwa penciptaan lebih awal, yang tadinya tidak ada menjadi ada, lebih sulit ketimbang penciptaan yang tadinya ada kemudian diadakan kembali. Manusia ini kan kita tadinya tidak ada, kita ini tadinya nggak ada. Ya. Maka lebih mudah menciptakan dari ada menjadi tidak ada dan menjadi ada kembali. Jadi penciptaan awal itu lebih sulit. Berapa susahnya sih ngebangkitin manusia yang sudah mati, yang tadi sudah ada, kan gitu. Berapa susahnya sih membangkitkan manusia kembali yang tadinya memang sudah ada, dimatikan Allah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian dibangkitkan kembali. Kan mudah. Malah lebih sulit menjadikan manusia yang tidak ada menjadi ada. Makanya dikemukakan, afala ta'tabiruna, apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran daripada yang demikian itu. Langit yang lebih besar Allah mampu ciptakan, apalagi menciptakan manusia yang lebih kecil. Dari tidak ada menjadi ada Allah ciptakan,
bisa Allah ciptakan, apalagi menciptakan yang tadinya memang dasarnya sudah ada, kemudian diadakan kembali. Huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah dengan segala sesuatu alimun, itu maha mengetahui. Jadi ini adalah kalimat berita yang Allah beritakan kepada semua manusia melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku, secara tidak langsung, aku, kata Allah, dengan segala sesuatu alimun, itu maha mengetahui. Jadi ini adalah berita dari Allah bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmunya meliputi segala sesuatu, baik perkara-perkara yang nyata dan kelihatan maupun perkara-perkara yang gaib. Allah Maha mengetahui. Yang di langit Allah mengetahui, yang di bumi Allah mengetahui. Kita duduk nih, tuh 2, 3, 4. Kita duduk, katakan di pagi hari ini, Allah Maha mengetahui. Enggak ada yang luput dari Allah. Enggak ada yang luput dari Allah segala sesuatu kecuali Allah Maha mengetahui, kecuali Allah mengetahui. Kemudian ayat ini juga, penggalan ayat ini, wa huwa bikulli syai'in alim, juga menunjukkan akan kekuasaannya, menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu juga menunjukkan keluasan ilmunya. Ilmunya tak terbatas. Kalau kita mah terbatas, pengetahuan kita terbatas, memori kita terbatas. Mungkin kita 3 hari yang lalu juga kita nggak tahu, bahkan lupa apa yang sudah kita lakukan. Kita nggak tahu masa depan kita, jangankan bertahun-tahun yang akan datang. 10 menit aja kita nggak tahu, kita 10 menit aja kita nggak tahu kita apa yang akan kita lakukan. Sehingga itulah makanya kita bilang, kita 10 menit yang akan datang juga umur kita nggak tahu masih ada apa kagak. Tapi Allah mengetahui baik yang masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Allah Maha mengetahui. Makanya dikemukakan bahwa Allah itu dengan ayat tersebut menyampaikan kepada umat manusia ilmunya Allah luasnya sangat luar biasa, tanpa batas, tanpa penghalang. Masa lalu Allah Maha mengetahui, masa sekarang Allah Maha mengetahui, dan masa yang akan datang Allah Maha mengetahui. Kemudian juga dan kewajiban untuk beribadah kepadanya. Jadi di dalam ayat ini ada mufasir mengemukakan bahwa wa huwa bikulli syai'in alim adalah untuk beribadah dan kewajiban kepadanya. Siapa yang beribadah? Ya seluruh makhluk Allah, terutama manusia. Ya, kita ini memang mesti dan harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Ya. Jangan sampai kita beribadah kepada zat yang lain. Hanya kepada Allah lah kita beribadah. Hanya kepada Allah kita meminta. Ud'uni istajib lakum. Mintalah kepada aku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan. Nah, itulah Al-Baqarah ayat yang ke-29. Kita akan lanjutkan kepada ayat yang berikutnya. Wa isqala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Nah, jadi ini ayat sudah familiar di tengah-tengah orang Islam, di tengah kaum mukminin. Ayat ini sudah familiar. Bagaimana ayat ini menceritakan berkaitan dengan penciptaan Adam. Dikemukakan oleh Allah, wa isqala rabbuka lil malaika, dan ingatlah tatkala Allah berkata, dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada malaikat, dan ingatlah ketika Tuhanmu hai Muhammad, yakni Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Dia berfirman lil malaika, kepada malaikat. Apa firman-Nya Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas bumi, akan menjadikan di bumi khalifah, seorang khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi khalifah. Qalu, kemudian malaikat berkata. Qalu, kemudian malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan di bumi orang siapa saja ya? Apakah engkau akan menjadikan di bumi orang yang suka membuat kerusakan fiha, di dalamnya? Wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan orang yang suka membuat kerusakan di dalamnya, di dalam bumi? Wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu, kata Allah, kata siapa? Kata malaikat. Wa nahnu, kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami, ya, ini nusabbihu ini menggunakan fi'il mudhari. Padahal kami selalu senantiasa, selalu bertasbih. Kami ini selalu senantiasa, terus menerus, secara kontinu bertasbih dengan memuji Engkau. Wa nuqaddisu lak, dan kami senantiasa menyucikan Engkau. Kami selalu senantiasa mensucikan Engkau. Kata malaikat. Qala, maka Allah berkata, maka Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya, kata Allah, aku lebih mengetahui ma la ta'lamu, sesuatu yang kalian tidak ketahui. Nah, ini pernyataan Allah lagi tentang ilmunya. Aku mengetahui, para malaikat, boleh kamu ngomong begitu, tapi hakikatnya akulah yang lebih mengetahui ketimbang kalian. Akulah yang lebih mengetahui tentang kejadian nanti di atas bumi yang dilakukan oleh manusia. Aku yang lebih mengetahui. Padahal kan manusia saat itu belum diciptakan, baru berita aja, malaikat, kata Allah, sesungguhnya aku akan ciptakan khalifah di bumi. Tapi terus malaikat sedikit berkomentar, ya. Sedikit berkomentar. Kemudian Allah kemukakan, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku lebih mengetahui ketimbang kalian. Ya. Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui sesuatu yang kalian tidak ketahui.
manusia belum diciptakan, manusia belum diletakkan di bumi, ya. Adam belum dilungsurkan, belum diturunkan ke bumi bersama Siti Hawa, tapi Allah telah mengetahui lebih dahulu. Nanti nih bumi ini mau jadi apa? Nanti bumi ini akan bagaimana setelah penciptaan Adam? Nanti bumi ini akan bagaimana setelah Adam beranak cucu? Allah lebih mengetahui ketimbang makhluk, ketimbang para malaikat. Ini a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku lebih mengetahui sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Gitu dulu ya. Pak Udin ya. Kasihan kerjanya jauh di Cengkareng. Ya Pak Udin ya. Di si Om Leno Om. Jauh kasih Pak. Oh, Pasemban. Ya gitu dulu ya Om ya. Ya Pak Udin ya Kong Jit ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Istiqomah, dengan istiqomah akan mendapatkan, membuahkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Kita ini disaksikan Pak oleh malaikat. Kita nggak ngelihat aja berapa ribuan Pak malaikat. Jadi kalau ada majelis taklim, ya Rasul bilang itu malaikat menaungi sayap-sayapnya, menaungi kita. Satu malaikat, dua malaikat, oh lebih ribuan. Kita nggak melihat aja, saking kita nggak ngelihat. Ngapain tuh malaikat? Malaikat mohonkan ampun bagi orang-orang yang berada di taklim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, baik yang dahulu, sekarang maupun yang akan datang, yang duduk di taklim. Ya Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.